Halo semua, selamat datang lagi di channel Andika Mulyadana. Kali ini kita akan belajar matematika. Oke, sekarang kita akan membahas soal-soal dan pembahasan Olimpiade Matematika jenjang SB. Dapat 5 soal Olimpiade yang sering muncul saat Olimpiade Matematika tingkat SMP. Sebelum ke pembahasannya, kalian bisa pause terlebih dahulu dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita beralih ke soal yang pertama. Misalkan hasil kali semua nilai X pada nilai mutlak X kuadrat dikurang 4X plus 2 sama dengan 2 adalah A dengan X lebih dari 0 ya. Tentukan nilai X yang memenuhi dalam kurung X kurang 4 kuadrat sama dengan akar 2A. Ini tanda seru bukan faktorial. Akar 2A. Oke. Kalian bisa coba terlebih dahulu, dan jika tidak, ayo kita lihat pembahasannya. Pembahasan. Nilai mutlak X kuadrat kurang 4X plus 2 sama dengan 2. Hilangkan tanda nilai mutlak. Nah, sebelum itu kita harus tahu nilai mutlak itu seperti apa. Begini penjelasannya. Nah, nilai mutlak jika ada suatu bilangan bulat A bisa positif, negatif ya. Jika ada suatu bilangan bulat A, oke ya, ini bisa negatif, 0 atau positif. Jika kita pasang tanda nilai mutlak di sini ya, nah seperti ini, maka bilangan A ini akan menjadi positif. Ini akan menjadi positif atau 0. Jika A sama dengan 0, maka nilai mutlak A menjadi 0. Jika A negatif menjadi positif, jika A positif menjadi positif tetap. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal. Nah, cara menghilangkannya seperti ini. X kuadrat kurang 4X plus 2 itu sama dengan 2, atau X kuadrat kurang 4X plus 2 sama dengan negatif 2. Ini kan sama kalau jika pasang tanda mutlak ya. Nah, kita punya dua kasus di sini. Oke, kita uraikan kasus pertama terlebih dahulu. X kuadrat kurang 4X plus 2 sama dengan 2. Nah, benda ruas menjadi X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X dikali X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, dari soal, karena X sama lebih dari 0 ya, maka X sama dengan 4. Oke, sekarang kita ke kasus kedua, yaitu X kuadrat kurang 4X plus 2 sama dengan negatif 2. X kuadrat kurang 4X plus 4 sama dengan 0, pindah ruas. X kurang 2 kuadrat sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, kita punya dua solusi, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Oke, maka A ini adalah hasil kali semua nilai X. Maka A sama dengan 4 dikali 2. 4 sama 2 sama dengan 8. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaannya, yaitu nilai X yang memenuhi X kurang 4 kuadrat sama dengan akar 2A. Seperti itu. X kurang 4 kuadrat sama dengan akar 2 kali 8. A nya itu 8 ya, kita substitusikan saja. Nah, X kurang 4 kuadrat ini kita uraikan, jabarkan lagi menjadi X kuadrat kurang 8X plus 16. Ini akar 16 ya, 2 kali 8 16, berarti 4. Kita pindah ruas, X kuadrat kurang 8X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Nah, ini adalah jawaban nomor 1 ya. Oke,
kita kembali ke soal yang nomor 2 ya. Ini soal nomor 2. Dua buah lingkaran L dan K pada bidang koordinat dengan L dengan persamaan lingkaran L itu adalah x kurang 6 kuadrat plus y kurang 1 kuadrat sama dengan 9, dan K itu persamaan K x plus 2 kuadrat plus y kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu kita harus tahu dulu apa itu garis singgung persekutuan luar. Nah, jadi garis singgung persekutuan luar seperti ini ya. Jika ada dua buah lingkaran dengan jari-jari berbeda, ini lingkaran 1, ini lingkaran 2 dengan dua buah lingkaran yang berbeda ya. Nah, yang dimaksud garis singgung persekutuan luar yaitu yang ini ya. Nah, yang ini sebentar, garis lurus. Nah, yang ini ya, anggap ini garis lurus ya. Ini yang dinamakan garis singgung persekutuan luar. Bisa di atas, bisa di bawah. Beda halnya dengan garis singgung persekutuan dalam. Ya, garis singgung persekutuan dalam jadi seperti ini. Anggap dua buah lingkaran, kita pasang garis di sini. Nah, seperti itu. Dari atas ke bawah, bisa juga dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, jadi seperti itu garis singgung persekutuan luar. Lalu, nah, kalian bisa coba terlebih dahulu. Jika tidak, kita kembali pembahasan. Gambarlah kedua lingkaran tersebut. Nah, gambarnya tidak perlu pakai bidang koordinat, cukup gambar saja ya. Jadi seperti ini. Nah, ini lingkaran K dengan K itu adalah titik K itu terletak pada bidang koordinat min 2,1 dari sini ya, dari persamaan ini x plus 2. Nah, titik L itu berada pada 6,1 di sini. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, selanjutnya panjang BK atau panjang jari-jari lingkaran K yang ini ya, jari-jari lingkaran ini BK itu sama dengan akar 25. Dari mana 25? Dari sini ya. 25 ini adalah R kuadrat, maka R sama dengan 5. Panjang BK menjadi 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, panjang AL ini adalah jari-jari lingkaran L, itu akar 9 dari sini. Akar 9 kuadrat, maksud R kuadrat sama dengan 9, R nya sama dengan 3. Nah, panjang CK sama dengan BK dikurang AL. Nah, mengapa demikian? Kita lihat dari sini ya. Oke, kita lihat dari sini. Nah, panjang BC itu sama dengan panjang AL. Nah, itulah mengapa saya buat garis CL ya, agar mempermudah penghitungan. Oke. Panjang CK itu adalah BK dikurang BC. BC sama dengan AL, berarti CK sama dengan BK dikurang AL. BK kita dapat 5, AL kita dapat 3, sama dengan 2. Jadi panjang CK sama dengan 2 ya. Panjang KL, nah KL sama dengan 6 dikurang negatif 2. Nah, mengapa demikian? Kita lihat dari sini ya, dari min 2 ke, nah karena ordinat titik K dan titik L
ordinatnya yaitu Y itu sama dengan 1, maka kita mudah menghitungnya. Dari min 2 ke 6 itu loncat berapa? Nah, 6 kurang min 2 berarti 8. Oke. Nah, jadi panjang garis lingkup persekutuan luar AB. Nah, ini yang disebut panjang garis lingkup persekutuan luar. Ini yang disebut garis lingkup persekutuan luar. Ya. AB sama dengan akar KL kuadrat dikurang CK kuadrat. Nah, mengapa? Jadi seperti ini. Panjang AB dan panjang CL itu sama. Nah, jadinya ABCL itu adalah persegi panjang dan CKL ini adalah segitiga siku-siku. Maka CL itu CL kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurang CK kuadrat. Nah, CL ini sama dengan AB, maka AB sama dengan akar KL kuadrat dikurang CK kuadrat. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. AB sama dengan akar 8 kuadrat kurang 2 kuadrat. Nah, KL bisa dapat dari sini, CK nya dari sini ya. Sama dengan akar 64 kurang 4 sama dengan akar 60 sama dengan 2 akar 15. Nah, ini adalah jawaban. Ini adalah panjang garis lingkup persekutuan luar dari dua lingkaran tersebut, 2 akar 15. Oke. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal selanjutnya ya. Nah, soalnya yaitu misalkan X dan Y adalah dua bilangan real yang memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Tentukan nilai maksimum dari XY, X kali Y. Nah, kalian bisa coba terlebih dahulu. Jika tidak, ayo kita pembahasan. Nah, agar perkalian X dan Y menjadi maksimum, maka X harus sama dengan Y. Ini berlaku. Oke, jadi berlaku seperti ini ya. Maka kembali ke soal. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, karena X sama dengan Y, maka kita substitusikan ke persamaan, maka Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. 2Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadrat sama dengan setengah. Nah, karena Y kuadrat sama dengan Y dikali Y dan Y sama dengan X, maka X dikali Y itu sama dengan setengah. Nah, jadi ini adalah nilai maksimum dari perkalian X dan Y. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika sisa dari 41 pangkat 235 dibagi 7 adalah A, maka tentukan sisa pembagian 37 pangkat 364.757 dibagi A. Oke, kalian bisa coba terlebih dahulu. Jika tidak, ayo kita lihat pembahasannya. FVB dari 41 dan 7 adalah 1. Nah, kita cari FVB dari kedua ini agar mempermudah penghitungan ya. Punya 1 ada, tapi 1 dan 7 adalah 1 dan 7 adalah bilangan prima. Nah, jadi dari Fermat's Little Theorem atau teorema kecil Fermat, sekarang kita pakai teorema kecil Fermat ya. Nah, apa itu? Jadi seperti ini ya. Jika ada suatu bilangan bulat A, bilangan A ya. Ada suatu bilangan A ya, kita tulis sebentar.
jika ada satu bilangan A. Nah, dan P adalah bilangan prima, maka berlaku A pangkat P dikurang 1 itu kongruen dengan satu. Sebentar. Sorry. Kongruen dengan 1. Anggap itu 1 ya. Mod P. Nah, jadi seperti ini. A itu adalah suatu bilangan dan P itu adalah bilangan prima. Maka berlaku A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 mod P. Jika atau hanya jika dan hanya jika A dan P saling prima. Artinya apa? Artinya FPP dari A dan P adalah 1. Oke, jadi kita anggap A itu adalah 41, P itu adalah 7. Ya. Maka 41 pangkat 7 kurang 1 kongruen dengan 1 mod 7 dari sini ya. 41 pangkat 6 kongruen dengan 1 mod 7. Nah, agar 6 ini menjadi 235, maka kita kali 39 ya, agar mendekati 235, tidak sama. Nah, 41 pangkat 6 pangkat 39 agar menjadi 41 pangkat 235 atau mendekati sama kongruen dengan 1 pangkat 39 mod 7. Nah, ini sama dengan 1 ya. Maka kongruen dengan 1 mod 7. 41 pangkat 6 pangkat 39 ini sama dengan 41 pangkat 234 kongruen dengan 1 mod 7. Nah, agar ini menjadi 41 pangkat 235, maka kita kalikan 41 lagi. 41 pangkat 234 dikali 41 sama dengan 41 pangkat 235 ini ya. Kongruen dengan 41 ya mod 7. Nah, 41 mod 7 ini kongruen dengan 6 mod 7. Jadi sisa dari 41 pangkat 235 bagi 7 adalah 6. Oke. 41 pangkat 235 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah A. Kembali ke pertanyaan, sisa pembagian dari 37 pangkat 364.757 dibagi A dibagi 6 berarti ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa 37 itu kongruen dengan 1 mod 6. Maka 37 pangkat 364.757 kongruen dengan 1 pangkat 364.757 mod 6. Ini sama dengan 1 mod 6. Kongruen dengan 1 mod 6 ya. Jadi sisa pembagian 37 pangkat 364.757 dibagi 6 adalah 1. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Dalam suatu bidang terdapat 50 titik. Banyaknya garis lurus yang dapat dibuat dengan 2 titik adalah. Oke, kalian bisa coba terlebih dahulu. Jika tidak, ayo kita pembahasannya. Banyaknya garis lurus yang dapat dibuat adalah 50 kombin 2 sama dengan 50 faktorial per 50 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 1225 garis. Nah, jadi inilah jawabannya. Sangat mudah ya.
50 kombin 2. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Sampai jumpa.